أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سلم تسليما كثيرا وبارك أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في القرآن الكريم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diperlihatkan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu dengan terjadinya gerhana bulan yang dimulai tadi sejak menjelang maghrib yang akan berakhir untuk Indonesia bagian barat sekitar nanti jam 8:17 menit. Peristiwa gerhana ini menjadi penting bagi kita umat Islam karena itu menjadi penanda salah satu bukti kekuasaan Allah dalam mengatur semesta, dalam menjalankan segala beraksi yang ada di dunia ini. Semua tertata rapi sehingga tidak ada yang saling mendahului, saling terbentuk. Hanya terjadi gerhana matahari ketika posisi bulan menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi, dan sebaliknya terjadi gerhana bulan ketika cahaya matahari terhalang oleh bumi untuk sampai kepada bulan. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Wasyamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la layli sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun." Tidaklah mungkin matahari akan mendahului bulan, dan tidaklah mungkin malam akan mendahului siang. Setiap malam, siang, bulan, matahari semua akan berjalan beredar di dalam orbitnya masing-masing. Ini dalam ilmu kalam pola panjenengan sami, tidak ada satu hal sekecil apapun di dunia ini yang bisa melangkah tanpa kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada langit yang bisa tegak di atasnya kalau bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Imran ditegaskan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Di dalam penciptaan langit dan bumi, perselisihnya silih gantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, senantiasa berpikir, merenung akan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengatakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia, dengan batil. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Maha suci Engkau, kami berlindung kepada-Mu ya Allah, jaga kami dari api neraka yang akan menjadi tempat hunian orang-orang yang melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memperlihatkan berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah di semesta ini. Dalam salah satu sabda Rasulullah mengingatkan kita akan gerhana ini, bahwa inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Matahari, rembulan itu adalah bagian daripada dua tanda dari sekian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifani bimauti ahadin wala li hayatih. Tidak ada kaitannya gerhana ini dengan kematian seseorang, dengan kehidupan
bejo dan celakanya orang tidak ada. Ini murni bagian daripada sunatullah yang telah diberikan oleh Allah dalam mengatur semesta. Sehingga apa yang disuruh oleh Allah ketika terjadi gerhana, kita akan jadikan sambil disuruh fa'ida ro'aitum dzalika, maka ketika engkau menemukan melihat terjadi gerhana, yang perlu engkau lakukan adalah fata'ullaha, perbanyak berdoa kepada Allah untuk minta keselamatan, untuk minta kebaikan, untuk minta keluarga kita dijaga oleh Allah dari siksa api neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wakabiru, memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat semua ini terjadi tanda-tanda dan takkan ada atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wassallu, sebagaimana tadi kita lakukan sholat sebagai bentuk kita selalu mengingat Allah akan terjadi fenomena apapun di semesta ini. Yang terakhir, watasaddaq, perintah bersedekah. Kalau kita mendapati pilihan terbanyak seperti Abdullah bin Sami, terbanyak doa kita lebih doa untuk saudara-saudara kita muslim yang sedang berjuang di Iran, di Palestina, yang sedang menghadapi perang, penjajahan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah menghapuskan itu semua di muka semesta ini dan kita bisa hidup tenang, damai dalam keadaan sejahtera. Amin ya rabbal